sobat film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas alur singkat film secara singkat, padat, dan tentunya tanpa basa-basi. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul War, yang dirilis pada tahun 2007. Tanpa banyak bacot, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Pada awal film ditampilkan dua orang pria anggota FBI bernama John Crawford dan juga rekannya yang bernama Tom Lone, yang kini mendapat tugas untuk memburu seorang pria yang merupakan mantan pembunuh CIA yang saat ini bekerja untuk Yakuza bernama Rogue. Yang mana selama baku tembak epik yang berlangsung di sebuah pelabuhan itu, Tom berhasil mengeksekusi Rogue hingga terjatuh ke air sebelum Rogue sempat ingin mengeksekusi John. Namun sialnya, tubuh Rogue tak pernah ditemukan dan kini telah dianggap koit oleh FBI. Singkatnya, beberapa hari kemudian pasca kejadian tersebut, Tom yang bersama anaknya setelah berbicara dengan John melalui sebuah telepon, tiba-tiba didatangi Rogue yang ternyata masih hidup, yang kini ingin menuntut balas dendam. Atas hal tersebut, anak bininya pun kini telah koit di tangan pria itu, beserta dirinya dan juga rumahnya yang telah dibakar habis oleh pria ganas tersebut. Setelah itu, John yang berniat ingin ke rumah temannya itu pun tentu saja dibuat terkejut dan juga marah atas kematian sahabatnya itu. Sebelum pergi, John menemukan sebuah peluru yang mirip digunakan oleh Rogue pada insiden baku tembak pada scene sebelumnya. Dan kini mulai menyadari tentang Rogue yang ternyata masih hidup. Atas hal tersebut, John pun kemudian berniat untuk membalaskan kematian temannya itu. Singkat cerita, 3 tahun kemudian Rogue akhirnya kembali muncul, tepatnya di sebuah klub Yakuza milik atasannya sendiri yang bernama Shiro Yanagawa. Kedatangannya ke tempat ini bukanlah untuk berpesta, melainkan justru malah untuk menghabisi seluruh bawahan Shiro yang berada di tempat ini. Mengapa hal tersebut Rogue lakukan? Simak terus alur ceritanya. Tak lama berselang, kepolisian lokal pun berdatangan ke tempat ini dan tentu saja diikuti oleh John dan juga rekannya yang datang dan langsung mengambil alih kasus tersebut. Namun sialnya, John tak mendapatkan informasi apapun dari salah satu anggota Yakuza yang berhasil selamat dari kejadian itu. John yang kini begitu terobsesi untuk menangkap Rogue, kini mulai berdampak pada kehidupan pribadi bersama istrinya. Begitu juga di kantornya, bersama para anggotanya, John menjelaskan secara detail tentang hubungan Rogue dengan kelompok Yakuza Zero yang saat ini telah berseteru dengan kelompok triad Cina yang dipimpin oleh seorang pria bernama Li Chang, yang diketahui sedang mengincar sebuah benda pusaka berupa kuda emas yang juga merupakan benda incaran dari kelompoknya Zero. Setelah itu, Rogue yang diketahui merupakan anggota Yakuza Zero tiba di kediaman Mr. Chang yang merupakan musuh bagi kelompoknya. Ternyata saat ini Rogue juga bekerja untuk Mr. Chang dengan mengatakan bahwa saat ini dia tidak ada hubungan lagi dengan kelompok Yakuza Zero. Dan pada malam hari ini bersama dengan 2 orang kepercayaan Mr. Chang, Rogue mendapat tugas untuk mengambil kuda emas yang pada malam hari ini akan dikirimkan ke kelompoknya Mr. Zero. Sementara di tempat lain, sosok Mr. Zero yang ahli dalam hal permainan pedang ditampilkan, dan kemudian terlihat memerintahkan putrinya yang bernama Kira pergi ke San Francisco untuk mengawasi pengiriman benda pusaka kuda emas yang diincarnya tersebut. Di tempat lain, John pergi menemui salah satu informannya yang bernama Benny. Di tempat itu, John mendapat informasi tentang Rogue yang dikaitkan punya hubungan dengan beberapa dokter bedah wajah yang telah koit dalam beberapa minggu ini. Salah satu dokter tersebut dikatakan Benny masih hidup. Untuk itu, John pun langsung berniat untuk mencari keberadaan dokter itu. Sementara itu, Rogue bersama T bersaudara mulai melancarkan misinya. Terlihat mereka bekerja sama dengan seorang polisi korup yang merupakan suruhan dari Mr. Zero, yang kini malah menjual informasi pengiriman tersebut kepada Rogue. Benar saja, saat pengiriman berlangsung, kelompok Zero ini dihadang oleh polisi yang telah disogok oleh Rogue, yang kemudian diikuti kemunculan kelompoknya Chang yang langsung mengeksekusi kelompoknya Zero tersebut. Atas hal itu, Rogue pun berhasil mendapatkan benda pusaka itu. John yang tiba bersama anggotanya mulai melakukan penyelidikan dan kemudian menyadari tentang keterlibatan polisi dalam kejadian tersebut yang mereka temukan dari posisi kematian kelompoknya Zero. Setelah itu, John langsung pergi menemui polisi tersebut di sebuah rumah makan dan kemudian langsung menginterogasinya dengan cara yang begitu barbar. Polisi itu mengatakan alasan dia melakukan hal tersebut dikarenakan seluruh keluarganya diancam oleh seseorang yang bekerja pada Mr. Chang. Dan pada saat John ingin menggigit polisi tersebut, Rogue tiba-tiba muncul.
dari atas gedung dan langsung mengeksekusi polisi itu dari jarak jauh hingga membuatnya koit. Melihat keberadaan Rogue, John langsung mengejarnya dengan begitu epik. Namun sayangnya Rogue berhasil kabur. Sementara di markas pusat Yakuza, salah satu pemimpin mereka begitu geram kepada Triad yang telah nekat mencuri kuda emas mereka. Diperlihatkan Kira akhirnya telah sampai ke markas pusat untuk mengambil alih kepemimpinan. Di tempat lain, Rogue menghubungi John. Dengan mengubah suaranya, dia mengajak John untuk ketemuan di sebuah gudang milik Mr. Chang. Bersama timnya, John meluncur ke TKP dan bertemu dengan Mr. Chang dan juga tangan kanannya yang bernama Wu. Setelah berhasil masuk gudang tersebut, John bertemu Rogue yang berdiri dengan begitu santuy. John kemudian langsung mengintimidasi Rogue agar mengakui semua hal yang telah dia lakukan, termasuk tentang kematian rekannya 3 tahun silam. Namun sialnya Rogue hanya berdiam diri tanpa berkomentar sedikit pun. Mengetahui gudang tersebut kosong tanpa adanya barang bukti yang mereka cari, John pun kemudian memutuskan untuk balik, sambil mengancam Rogue dengan mengatakan bahwa nanti mereka akan bertemu lagi. Mr. Chang yang kagum dengan sosok Rogue yang begitu sigap dalam menghadapi FBI, kemudian memintanya untuk tinggal bersamanya di rumahnya. Singkatnya, Rogue pun menyetujui permintaan Mr. Chang tersebut. Malam harinya, Rogue kembali beraksi dengan menyamar menjadi seorang biker. Rogue memancing emosi salah satu tim bersaudara yang bernama Joy untuk mengikutinya masuk ke area Yakuza, yang tentu saja dengan tujuan untuk mengadu domba mereka. Alhasil, peperangan di kedua kelompok ini pun akhirnya tak dapat dihindarkan. Hingga akhirnya, Rogue mengeksekusi Joy dengan menggunakan katana yang bermerek Clan Zero dari kelompok Yakuza, dengan tujuan agar Triad menyalahkan kelompok Yakuza Zero sebagai pelakunya. John yang mendapat laporan atas kematian anggota Triad tersebut, kemudian memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengintaian di seluruh jalur Yakuza untuk berjaga-jaga jika kelompok Triad akan melakukan pembalasan. Di markas Triad, Wu yang begitu marah atas kematian saudaranya, meminta Mr. Chang untuk melakukan pembalasan. Namun sayangnya Mr. Chang malah menyuruhnya untuk bersabar. Hingga akhirnya, Rogue yang kini diberi tugas oleh Mr. Chang untuk menjadi pelindung anak istrinya, pergi menemui Wu dan kemudian memberikan sebuah korek api yang bertuliskan sebuah nama kedai yang berada di daerah Yakuza Zero. Terlihat Wu seperti sedang merencanakan sesuatu. Benar saja, di tempat kedai tersebut, Takada bersama anak buahnya sedang mengadakan pesta minum-minum. Hingga pada akhirnya, pesta tersebut dibuat kacau oleh kedatangan anggota Triad yang dipimpin langsung oleh Wu, yang saat ini berniat untuk membalaskan kematian saudaranya yang sebenarnya telah dihabisi oleh Rogue. Goy yang sedang melakukan pengintaian dan menyaksikan kejadian tersebut langsung menghubungi John dan yang lainnya untuk segera datang. Sesampainya di tempat itu, John bersama timnya pun langsung menghentikan pertikaian tersebut dengan mengamankan Wu beserta anak buahnya. Namun sialnya, Rogue kembali muncul dan mengacaukan semuanya dengan menembak dari jauh salah satu anggota Triad yang diamankan kelompoknya John. Atas hal tersebut, kelompok Triad pun berhasil melakukan perlawanan kepada kelompok John. Terlihat, Wu koit dalam pertempuran ini di tangan Takada yang masih hidup, hingga menyebabkan Wu akhirnya berhasil kabur. John yang emosi atas kematian rekannya tersebut, kemudian berubah menjadi mode buasnya, dengan menghabisi seluruh anggota Yakuza Zero yang berada di tempat tersebut, termasuk Takada yang telah menghabisi rekannya itu. Setelah itu, John yang melihat Rogue kabur dengan sebuah mobil, berusaha untuk mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun tersaji begitu epik dalam scene ini, yang mana John akhirnya kembali gagal mengejar Rogue, dikarenakan mobilnya yang telah menabrak sebuah pembatas jalan. Setelah itu, Rogue memberitahu Mr. Chang tentang Wu dan anak buahnya yang telah bergerak sendiri melawan kelompok Yakuza Zero, dan kemudian pergi ke markasnya kelompok Yakuza Zero. Sebuah fakta jelas akhirnya diungkapkan. Rogue ternyata masih bekerja di bawah kelompoknya Yakuza Zero, dan alasannya untuk bergabung dengan Triad yang dipimpin oleh Mr. Chang tentu saja adalah untuk mengadu domba kedua kelompok gangster ini. Dan sekarang dia diberi tugas oleh Kira untuk menghabisi seluruh keluarga Mr. Chang, termasuk istri dan juga anaknya. Di tempat lain, John terlihat menaruh beberapa pasukannya di kediamannya dengan maksud untuk berjaga-jaga dari serangan kedua gangster tersebut, yang mana hal itu tentu saja membuat istrinya menjadi stres, dikarenakan harus terlibat dalam kasus suaminya tersebut. Setelah itu, John bersama Benny berhasil menemukan keberadaan dokter bedah wajah yang selama ini mereka cari, dan berhasil mendapatkan informasi tentang sosok Rogue yang ternyata telah merubah wajahnya tepat pada 3 tahun yang lalu.
Sementara di kediaman Mr. Cheng, seorang penyusup tiba-tiba muncul bersama dengan Wu yang tiba-tiba berniat ingin menghabisi Mr. Cheng akibat dirinya yang kini merasa begitu dikecewakan. Namun sialnya dirinya malah koit setelah Mr. Cheng yang terkena tembakan itu dibantu oleh Gue yang menolongnya. Namun naasnya Mr. Cheng yang tak menyadari rencana Gue itu akhirnya juga ikut koit di tangan Gue yang mulai menampakkan sifat aslinya. Sementara di luar, para penyusup yang ternyata adalah kelompoknya Shiro yang bekerja sama dengan Gue juga mulai melancarkan aksinya dengan menghabisi seluruh penjaga Mr. Cheng yang berjaga, yang mana pada hal tersebut difoto langsung oleh seorang anggota FBI yang sedang melakukan pengintaian. Setelah itu, John menjalankan misinya untuk menghabisi anak dan istrinya Mr. Cheng. Namun, anak buah Mr. Shiro yang ingin memastikan hal tersebut tiba-tiba malah berbalik diserang oleh Gue, yang kemudian langsung menghabisi semua para anak buah Mr. Shiro tersebut. Rupanya, Gue sama sekali tak mengkoetkan anak dan istrinya Mr. Cheng itu. Dia malah menyelamatkan keduanya dengan mengirim mereka berdua ke suatu tempat yang paling aman. Di markas FBI, John mendapat kiriman foto tentang aksi Gue yang memantai habis seluruh anggota Mr. Cheng dari seorang pengintainya yang sebelumnya bertugas di tempat tersebut, dan menyadari aksi Gue yang telah memperalat kedua kelompok tersebut untuk saling berseteru. Sementara di tempat lain, Shiro akhirnya tiba di Amerika untuk mengambil alih bisnis yang dijalankan oleh anaknya, dan kemudian meminta anaknya tersebut untuk segera kembali ke Jepang. Hingga tak lama kemudian, John bersama timnya datang untuk menemui Shiro dengan tujuan untuk memberitahu bahwa Gue yang merupakan anak buah kepercayaannya telah melakukan pengkhianatan. Singkat cerita, Shiro akhirnya bertemu dengan Gue yang datang untuk menyerahkan kuda emas yang selama ini diinginkan oleh Shiro. Shiro yang telah mengetahui tentang pengkhianatan Gue, kemudian langsung menunjukkan semua foto bukti yang dia dapatkan dari John. Merasa terjebak, Gue hanya bisa terdiam, dan kemudian langsung digiring oleh anak buah Shiro ke suatu tempat untuk diinterogasi seputar anak bini Mr. Cheng yang telah dia sembunyikan. Terlihat, patung kuda emas yang Shiro terima ternyata hanyalah sebuah replika alias palsu. Sementara itu, Gue yang dibawa oleh kedua anak buahnya Shiro kembali melakukan perlawanan dengan mengalahkan kedua anak buah Shiro tersebut dengan begitu mudah. Kemudian Gue langsung mengaktifkan peledak yang telah dia persiapkan sebelumnya, hingga membuat tempat tersebut menjadi kacau. Melihat Mr. Shiro yang masih hidup dan memegang katana, Gue pun kemudian mengajaknya untuk dua pedang, yang mana dalam pertarungan mereka ini tersaji begitu epik. Nah, di tengah pertarungan sebuah fakta mengejutkan terungkap. Dijelaskan, Gue yang asli ternyata telah koit, tepatnya pada saat dia menyerang kediaman Tom pada scene awal sebelumnya. Tom ternyata masih hidup dan berhasil menghabisi Gue yang menyerang keluarganya. Yang kita kira dia telah koit, dan sekarang dia mengganti wajah dan suaranya dengan tujuan untuk mendekati Mr. Shiro dan kemudian menghancurkan kelompoknya dari dalam. Namun, Mr. Shiro menjelaskan bahwa John telah bekerja untuknya, dan dari dirinya lah Mr. Shiro mengetahui semua seluk-beluk kehidupan Tom. Mendengar hal tersebut, Tom pun dibuat tambah emosi, dan kemudian langsung mengeksekusi Mr. Shiro dengan begitu ekstrim. Kematian Mr. Shiro akhirnya juga sampai ke telinga John, yang diberitahu oleh Goy rekannya. Di tempat lain, Tom mengirimkan kuda emas yang asli kepada istrinya Mr. Cheng, yang kini telah memulai kehidupan baru bersama putrinya. Sementara di markas pusat Yakuza Shiro yang berada di Jepang, Kira juga mendapat kiriman dari Tom, berupa sesuatu yang pastinya sangat menghancurkan hatinya. Di lain tempat, John mendapat panggilan dari Tom yang mengajaknya untuk bertemu di suatu gudang yang merupakan tempat terakhir saat mereka bersama melakukan penyelidikan. Setelah sampai, John yang ditemani Goy yang membantunya dari jauh akhirnya bertemu dengan Tom. Tanpa banyak bacot, mereka berdua pun kemudian bertarung dengan begitu intens. Hingga pada akhirnya Tom memberitahu identitasnya kepada John, yang tentu saja membuat John begitu terkejut. Setelah menyadari hal tersebut, John yang merasa begitu bersalah itu pun akhirnya mengakui bahwa dirinya memang benar telah memberitahu informasi tentang kehidupan Tom kepada Shiro. Namun dia sama sekali tak tahu bahwa Gue ternyata masih hidup. Karena hal itulah, John pun kemudian bertekad untuk memburu Gue agar bisa membalaskan kematian Tom. Namun, Tom yang kini telah kehilangan keluarga kecilnya itu rupanya tak bisa memaafkan kelakuan John, dan kemudian bertekad untuk menghabisi John bersamaan dengan Goy yang juga telah siap untuk mengeksekusinya. Hingga pada akhirnya, John pun tertembak dari belakang oleh Tom setelah melindungi Tom dari jarak pandang Goy yang tengah siap untuk mengeksekusi Tom.
Beberapa hari kemudian, Tom ditampilkan pergi keluar kota untuk memulai kehidupan barunya sebagai Rogue. Film pun akhirnya selesai. Benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Terima kasih saya ucapkan karena telah bersedia mampir dan juga menonton alur singkat film yang saya sajikan. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.